Setia terhadap Tuhan dan firman-Nya, ini kunci beruntung atau berhasil. Perhatikan ayat 7. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ulangan 29 ayat 9. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Setialah kepada Tuhan, jangan meninggalkan Dia. Sekalipun Abdullah gantengnya luar biasa, setialah pada Tuhan. Sekalipun Aminah seperti malaikat, tapi setialah kepada Tuhan. Setialah berbakti kepadanya. Setialah melayani Tuhan, jangan gampang lari dari pelayanan. Setia memberikan persembahan-persembahan kita yang mendukung pekerjaan Tuhan di mana-mana. Setialah bersaksi dan melayani Tuhan. Setialah melakukan tugas-tugas kita sekecil apapun. Setia kepada Tuhan, setia kepada firman-Nya. Kalau saudara lakukan semua janji Tuhan itu dengan setia, Tuhan janji berhasil. Ulangan 28, 13-14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Tapi saudara bilang, tapi saya ini dari dulu ekor terus. Di kantor ekor, di sini ekor, di sana ekor. Iya, tapi kau kepala rumah tangga kan? Memang saudara, ini tentu saja saya bukan penganut teologi kemakmuran bahwa gara-gara kita taat pada Tuhan berarti kita akan sukses kaya raya dari pegawai rendahan naik jadi bos. Tidak. Tapi maksudnya adalah, intinya semua adalah bahwa memang Tuhan memberkati. Di dalam perjanjian lama memang berkat yang paling menonjol itu berkat jasmani. Mengapa? Karena berkat terbesar belum datang. Berkat terbesar itu di dalam Kristus, itu belum datang. Maka Allah menyatakan berkat-berkatnya lebih kepada berkat jasmani. Karenanya berulang kali dikatakan dengan berlimpah-limpah. Tapi konsep berlimpah-limpah itu mulai hilang dalam PB, diganti dengan kecukupan. Asal ada makan minum cukup. Berilah makanan hari ini secukupnya. Ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup. Nah berarti konsep limpah di PL itu menjadi cukup di PB. Kenapa? Di PL limpah karena berkat tertinggi belum datang. Tapi di PB berkat tertinggi yakni Kristus sudah datang. Maka berkat jasmani kurang pesonanya. Kalau saudara mau tahu bagaimana Allah mengasihi saudara di dalam PL, lihatlah bagaimana Dia memberkati ladangmu, memberkati rumahmu, memberkati ternakmu, memberkati segala usahamu. Itu di PL. Tapi kalau kamu mau tahu bagaimana Allah mengasihi kamu di dalam PB, lihatlah kepada Kristus yang telah mati bagi kamu. Itu bukan berarti tidak ada orang bisa melimpah, tapi itu bukan janji Tuhan bagi setiap orang. Janji Tuhan bagi setiap orang adalah cukup. Jadi memang berkat itu lebih banyak berkat rohani dalam PB. Tapi prinsipnya tetap sama. Prinsipnya adalah kesetiaan kepada Tuhan dan firman-Nya. Itu menghasilkan berkat bagi kita. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ya kan? Setia dalam hal-hal kecil. Tuhan berkati dengan hal yang besar. Bagaimana kalau tidak setia? Kalau tadi setia Tuhan bikin berhasil beruntung. Kalau tidak setia, Ulangan 28, 15, 28, 29. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, maka Tuhan akan menghajar engkau sehingga perjalananmu tidak akan beruntung. Kamu tidak beruntung. Ya, karena itu marilah memulai tahun baru ini dengan komitmen untuk setia kepada Tuhan dan firman-Nya.